Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini saya bisa kembali membuat video untuk teman-teman semua. Di channel saya, Informasi Online adalah media berbagi berbagai macam informasi yang menurut saya insya Allah memberikan sedikit ilmu pengetahuan dan ada manfaatnya buat kita semua. Kali ini masih untuk mengisi konten tentang info pertukangan. Di sini kita akan belajar tutorial untuk proses memplester tembok dari nol ya. Dari nol, ini penampakan tembok. Ini tembok baik dari batako atau bata merah atau hebel atau bata ringan. Ini metodenya sama ya. Ini saya ambil contoh pada tembok patagona. Langkah pertama kita membuat kepalanan atau kepalaan untuk membuat kelabangan atau rel atau ini ya, untuk jalannya jidar. Nah, untuk prosesnya ya teman-teman, ini misalnya kita aplikasikan pada tembok yang rata. Nah, prosesnya kita akan menarik benang terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Ini adalah benang untuk ini benang. Sebenarnya benang ini kan ada 3 ya. Ini benang lot, yang satunya benang horizontal. Ini benang lot itu untuk mengukur supaya nanti hasil plesterannya tegak lurus ya. Jadi kita menggunakan lot. Tapi lotnya ini dipaku supaya kita bisa mengukur dengan leluasa, tidak goyang-goyang ya. Jadi yang dipakai ini kita ukur, yang dipakai tuh benang yang horizontal ya. Ini misalnya diukur dari lotnya misalnya 3,5 cm ya. Ini kan 3,5 cm, maka yang di atas nanti juga 3,5 cm ya, 3,5 cm. Kemudian nanti sisi yang sebelahnya juga nanti ukurannya sama. Ini untuk acuan pemasangan ini ya, pemasangan kepalanan. Nah, kepalanannya ini kita menggunakan bahan potongan bambu, dan sebenarnya selain bambu bisa kita gunakan paralon, bisa kita gunakan potongan keramik. Namun untuk bahan yang mudah kita dapat, biasanya kita gunakan bambu yang dipotong, biasanya selebar jidar ya, seperti ini. Ini pembuatan kepalanan ya. Jadi kita buat dudukannya dulu, kemudian kita pasang mata kepalanan ya. Mata kepalanan itu terbuat dari bambu ya. Ini prosesnya berarti setelah penarikan benang sisi atas dan bawah dengan pemasangan lot dan juga ukuran yang sama, kemudian kita mulai membentuk kepalanan ya. Nah, kalau ini contohnya kepalanan. Nah, teman-teman bisa melihat itu ya, tukangnya sedang memasang kepalanan. Jadi rata dengan benang yang horizontal yang di bawah ini. Kemudian untuk yang di atas nanti juga sama dengan benang yang di atas ya. Karena benangnya sebenarnya ada 2 ya, sisi atas dan sisi bawah. Kemudian kalau benang ini cuma untuk karena supaya tidak diputus benangnya, jadi tidak ada gunanya ini ya. Yang benang satunya yang tegak ini, yang berguna itu benang lotnya. Untuk pemasangannya ya kita biasalah seperti ini. Biasanya dikasih air dulu, kemudian adukan, setelah agak keras baru ditempelkan bambunya sebagai titik tumpuan pembuatan tapakan atau kelabangan ya, yang biasa disebut kelabangan. Kita lihat tukangnya langsung untuk memberikan komentarnya pada proses pembuatan kepalanan plesteran tembok ini ya.
Ini. Nah, seperti ini ya. Setelah diguyur, kita mulai pembuatan kepalanan seperti ini. Lalu bagaimana dengan cara kepalanan satu sama yang lainnya? Ini kita sesuaikan dengan jidar atau perata yang nanti kita gunakan ya. Jadi tunggu sedikit mengering supaya bisa kita tempelin apa itu namanya? Tempelin alat bantu ya, bisa berupa keramik, pipa atau bambu. Kali ini saya mencoba dengan bambu karena bambu itu lebih mudah didapat. Kita bisa manfaatkan dari stiker bekas. Wis gue. Ya. Untuk menambah kekuatan bambu biar gak lepas, kasih semen kering. Fungsinya untuk menambah daya lekat asutan supaya di saat penggosokan kepalanan bambu tidak terangkat. Oke, itu dia keterangan informasi dari tukang yang sedang teman-teman tonton ini. Jadi untuk proses ditaburi semen kering supaya lebih cepat kering, dan juga untuk rekatnya bambu yang digunakan itu supaya lebih rekat, dan pada saat proses nanti pembentukan kelabangan kepalan ini tidak mudah lepas ya. Namun teman-teman yang bertanya apakah mata kepalanan atau bambu ini nanti dilepas setelah kepalanan jadi, prosesnya bisa dilepas dan bisa tidak ya, tapi sebaiknya dilepas karena bambu ini setelah kelabangan jadi bambu itu sebaiknya memang anjurannya dilepas ya, karena bisa menjadi sumber ini ya, rayap ya. Dan ini untuk bagian atasnya sama ya, jadi sama dengan proses bawahnya ya. Di atas juga menggunakan satu benang horizontal, dan benang yang di atas itu juga yang tadi dilot dengan benang yang di bawah ya. Jadi horizontal juga benangnya, cuma mungkin kameranya tidak bisa menangkap. Intinya sama ya. Nah, kemudian kita proses berikutnya ya, setelah kepalanan atas dan bawah jadi. Nah, ini prosesnya seperti ini. Dari kepalanan atas sampai ke bawah dikasih adukan, kemudian diratakan dengan alat perata panjang atau jidar yang panjang. Nah, kebetulan tukangnya menggunakan jidar dari aluminium. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, dari atas ke bawah menggunakan jidar panjang, dimana jidar itu atas dan bawah tumpuannya adalah mata bambu tadi ya, mata kepalanan tadi. Nah, ini tumpuannya adalah, nah ini ya, kepalanan bambu ini. Jadi tentunya pembuatan ini ketika kepalaan tadi sudah kering ya, sudah keras lah, jadi ketika penggosokan tidak ikut tenggelam, baru kita membuat kelabangan. Nah, seperti ini. Kemudian setelah agak mengering, supaya lebih rapi, ini kepalanan kita buang sisi sampingnya ya, supaya lebih rapi. Jadi hasil dari kelabangan atau tapakan ini yang akan dipakai adalah yang di tengah garis ini ya. Nah, jadi yang di samping ini dibuang. Yang di samping ini tidak boleh lebih tinggi dari yang di tengah ya. Dan untuk lebih rapinya kita buang saja, karena kita mengutamakan yang tengah ya untuk nanti proses perataan plester yang nanti kita akan kerjakan. Nah, ini kita buang, kita rapikan kanan dan kiri sesuai garis yang sudah dibuat. Sebenarnya tidak perlu garis juga tidak mengapa, cuma kita supaya terlihat rapi ya, kita garis, kemudian
kita buang ya, kita buang sisi sampingnya. Nah, ini jidar yang bisa teman-teman menggunakan kayu juga bisa, tapi kayunya misalnya kayu kaso yang bagus ya, yang bentuknya lurus, dan juga bisa menggunakan aluminium seperti ini. Ini aluminium ya, ini aluminium. Nah, ini yang sudah nah ini seperti ini yang sudah dibuang. Nah, seperti ini kan tampak rapi ya, kanan kirinya sudah tampak rapi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mata kepalanan tadi ya, sebagai tumpuan jidar panjang untuk meratakan kelabangan ini ya, telapakan ini. Nah, ini tinggal digerak-gerakan ke atas dan ke bawah supaya hasilnya rata. Kemudian setelah itu kita tempelkan jidarnya untuk menggaris, dan setelah itu baru namanya kita apa ya, namanya kita potong sisinya ya supaya rapi. Lalu apa proses berikutnya ya? Tentunya menunggu kelabangan ini kering ya, baru bisa kita memulai plesteran. Kalau kelabangan ini sudah kering berarti kan sudah keras, sehingga tidak tenggelam ketika digunakan jidar. Ini kebetulan tembok yang sudah jadi, cuma bagaimana prosesnya ya, ini tembok yang tadi. Nah, prosesnya seperti ini ya. Sebagian tukang lebih suka memplester mulai dari atas lalu ke bawah, tetapi ada juga sebagian yang dari bawah ke atas. Itu tergantung tukangnya ya. Cuma kalau dari anjuran dari kami, memang prosesnya sebaiknya dari atas, karena nanti yang kalau dari bawah biasanya yang di bawah yang sudah rapi biasanya nanti kena cipratan plesteran yang dari atas ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak dibersihkan nanti nempel-nempel di bawah ya. Nah, seperti ini prosesnya, kita lihat dari atas ya. Ini temboknya sebelumnya, temboknya ya. Untuk lebih bagusnya namanya dikamprat terlebih dahulu ya. Dikamprat itu dengan adukan yang encer, tujuannya nanti supaya plesteran tidak gampang jatuh ya ketika diaplikasikan plesteran, terutama untuk plesteran yang agak tebal. Ya, jadi kampratannya juga tidak boleh lebih tinggi dari kelapangan tadi ya. Nah, kampratan itu fungsinya supaya mempercepat proses plesteran. Ini prosesnya dari atas ya. Prosesnya dari atas, kebetulan ini tadi saya tidak sempat ngambil gambarnya. Intinya ketika kelabangan sudah siap, tembok dikasih air ya. Kalau temboknya kering, kita perlu kasih air, atau kalau misalnya sudah dikamprat ya airnya tidak perlu juga tidak mengapa, tapi lebih baik tetap dikasih air ya. Jadi setelah dikasih air kita kamprat, kemudian kampratnya setelah kering baru kita lempari adukan untuk proses plesteran seperti ini ya. Nah, ini proses saya sempat ngambil proses yang di bawah ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Jadi prosesnya penyiraman tembok, kamprat, kemudian setelah kamprat baru dilempari adukan full ini ya untuk proses plasternya. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian untuk pelemparannya, ini pelemparan yang pertama ya, melemparkan adukan yang pertama. Nah, ini bisa pelemparan pertama kita jidar, kemudian kalau misalnya dirasa masih kurang ya kita kasih adukan yang berikutnya. Nah, biasanya untuk lemparan adukan berikutnya itu menggunakan adukan yang lebih encer, karena tujuannya hanya untuk menutup kekurangan dari adukan yang tidak rata dengan jidar ya.
Jadi untuk satu tembok ini bisa dijidar 2 atau 3 kali ya, tapi tidak bisa sekali karena sangat sulit untuk langsung jadi. Jadi pelemparan pertama, kemudian dijidar, kemudian sisi-sisi atau tembok yang masih belum rata dilempari adukan lagi. Biasanya adukannya lebih encer dari yang pertama tadi ya. Nah seperti ini lebih encer, tujuannya supaya bisa menutup celah-celah kekurangan plesteran ya. Nah ini jidar yang kedua ya. Biasanya proses jidar yang kedua ini akan menghasilkan plesteran yang lebih rapat dari yang pertama. Jadi kalau yang pertama biasanya rongganya masih banyak, kemudian pelemparan kedua itu rongganya sudah mulai berkurang ya. Cuma kalau tukangnya sudah profesional mungkin dia sudah paham sisi mana atau kerataan adukan ya, sehingga jidarnya tidak terlalu sering. Nah ini jidar yang kedua ya. Nah proses jidar yang kedua, jika pori-porinya sudah tertutup semua atau tinggal sedikit, nanti proses berikutnya adalah penggosokan ya. Di sini ada 2 metode. Jadi biasanya seperti ini ya. Ini seperti penjidaran yang terakhir. Jadi setelah ini ditutup rongganya dengan adukan yang encer ya. Setelah itu baru untuk meratakannya digosok. Itu metode yang pertama. Ada juga metode yang kedua yang digunakan oleh tukang ketika posisinya sudah seperti ini hampir mirip dengan kamprat. Jadi dilempari adukan yang encer tapi tetap menggunakan jidar ya, bukan menggunakan gosokan. Nah itu tergantung nyamannya tukang masing-masing ya. Kalau di sini kebetulan setelah seperti ini menggunakan metode yang menggunakan gosokan ya. Jadi seperti ini langsung digosok. Ada juga metode kedua yang tetap menggunakan jidar. Jadi gosokannya nanti hanya terakhir untuk finishing di beberapa titik saja ya. Kalau di sini saya mengambil video yang menggunakan metode langsung penggosokan. Cuma penggosokannya di sini tidak hanya sekedar menggosok. Nah ini ternyata masih menggunakan jidar ya, masih menggunakan jidar. Jadi kalau pori-porinya masih begitu cukup banyak, masih dilempari adukan yang encer, kemudian masih dijidar ya. Masih dijidar berarti proses penjidarannya ini sudah 3 kali ya. Jadi memang penjidaran itu bisa berkali-kali tergantung kondisi plesteran yang diaplikasikan ya. Kalau masih banyak rongganya masih tetap perlu dijidar. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini mungkin sudah cukup rapat. Jadi mungkin setelah ini proses berikutnya yaitu penggosokan. Nah ya, jadi penggosokan ini kalau seperti ini penggosokannya cukup nggak pakai penekanan, hanya untuk meratakan saja ya. Karena kalau dengan penekanan dengan tenaga nanti malah membuat bidang plesteran tidak rata ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri prosesnya, yaitu pelemparan pertama jidar, pelemparan kedua jidar, pelemparan ketiga jidar, dan itu tergantung kondisi ya. Intinya kalau sudah sisinya sudah banyak pori-porinya tinggal sedikit, tinggal dikamprat kemudian digosok. Tentunya untuk proses ini kalau proses penggosokan seperti ini biasanya menunggu
plesterannya agak mengering ya, tetapi tidak kering, jadi setengah kering setengah basah, tapi tidak juga dalam kondisi basah, karena kalau kondisi basah digosok nanti hasilnya malah jadi tidak rata karena gosokan nanti akan masuk ya. Nah, kalau metode ini jadi kondisi temboknya itu sudah agak mengkel ya, orang bilang mengkel, kemudian dikamprat, kemudian digosok untuk menutup pori-pori tembok yang belum tertutup oleh adukan. Kemudian berapa kali penggosokannya ini tergantung ya, tergantung kondisi juga. Kalau masih dirasa perlu ada pori-pori yang perlu ditutup atau ada pori-pori yang lebar perlu ditambah adukan ya, tetap dikasih adukan, tentunya adukan yang encer, kemudian digosok kembali sampai benar-benar rata dan cukup halus. Nah, dari video ini teman-teman bisa mengetahui proses plester dari nol ya. Semoga teman-teman yang hendak memplester rumahnya sendiri mencari video acuan, semoga video ini bisa mewakili atau sebagai landasan untuk proses plester yang baik ya. Cuma ini tidak bisa saya gabung dengan metode yang lainnya, karena biasanya satu tukang dengan tukang lainnya mempunyai teknik yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya bilang, ada yang menggunakan gosokan untuk meratakan dengan penekanan, dan ada juga yang tidak menggunakan penekanan. Cuma memang plesteran itu bersifat menyusut ya ketika kering, jadi mungkin metode ini lebih baik karena penggosokannya itu menunggu plesterannya agak mengkel, kemudian baru menutup pori-pori dengan penggosokan ya. Memang kalau penggosokan seperti ini kita butuh tenaga lebih karena ada proses penekanan untuk menutup pori-pori, tetapi hasilnya biasanya padatnya itu lebih bagus dibanding dengan metode yang lainnya, misalnya menggunakan jidar, kemudian ketika masih kondisi basah pori-porinya dilempari adukan dan kemudian digosok tidak menggunakan tekanan ya, artinya ngambang ya. Nah, kalau seperti ini kan ngambang itu seperlunya, tetapi biasanya ini menggunakan tekanan agar pori-porinya atau daya lekatnya juga lebih bagus. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang sedang belajar dunia pertukangan. Semoga bermanfaat juga buat yang lainnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat yang bersangkutan dengan video ini. Teman-teman bisa melihat info lainnya tentang dunia pertukangan di playlist info pertukangan. Dan channel kami ini memang media berbagi berbagai macam informasi dari berbagai info ya. Kita kumpulkan sesuai jenisnya di playlist. Demikian saja, bagi yang mau menambahkan ilmunya bisa menuliskan di komentar. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Ya, inilah hasilnya ya. Hasilnya rata, halus dan padat, serta mantap pokoknya ya. Dengan metode ini mantap. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.